Selamat pagi anak-anakku kelas 9A, 9B, dan 9C yang terkasih. Selamat berjumpa lagi dengan pelajaran PPKN bersama Bu Lisa. Tidak terasa kalian sudah memasuki bab baru ya. Jadi begini, kelas 9 ini PPKN itu dibagi menjadi 2 bab saja. Yang seharusnya ada 3 bab, tapi bab 1 itu kita lewati. Karena pada bagian yang penting untuk pelajaran bermakna dalam pelajaran PPKN ini, itu Bu Lisa pilih 2 bab, yaitu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada bab 2, dan pada bab 3 ini adalah tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi saat ini kita akan bahas bab 3, yaitu materi baru tentang kedaulatan NKRI. Baik, anak-anakku sekalian yang terkasih, mungkin kamu sering mendengar kata kedaulatan ya, kedaulatan. Kondisi negara kita Indonesia yang saat ini sedang dalam masa pandemi itu juga mempengaruhi kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu dengan peraturan atau kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan bagaimana supaya kondisi negara Indonesia ini tetap berjalan ya, tetap berjalan sesuai dengan undang-undang ya. Itu contoh kedaulatan. Kemudian kedaulatan negara Indonesia, di mana negara Indonesia itu bisa membuat undang-undang sendiri tanpa campur tangan atau intervensi negara lain. Kemudian contoh lain adalah diadakannya pemilihan umum di Indonesia. Ya, apa hubungan antara pemilu dengan kedaulatan? Semuanya nanti akan kita pelajari dalam bab ini. Baik, kita akan mulai materi ini. Kalian boleh mencatat hal-hal yang penting di buku catatan PPKN kalian ya, silahkan. Ya, kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ada 3 bagian yang akan kita pelajari dalam bab ini. Yang pertama adalah hakikat dan teori kedaulatan. Yang kedua adalah bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga adalah melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, baik. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang yang pertama ini, yaitu hakikat dan teori kedaulatan. Ya, kita akan pelajari dan kita akan bahas tentang latar belakang istilah kedaulatan. Ya, beberapa anak pada tahun-tahun sebelumnya selalu mengatakan dan bertanya, Bu, apakah kedaulatan itu sama dengan kemerdekaan atau sama dengan kebebasan suatu negara dari belenggu penjajahan? Jawabannya adalah ya, bisa dikatakan seperti itu. Namun, kedaulatan ini sifatnya lebih luas atau lebih menyeluruh. Kenapa? Karena kedaulatan ini ada unsur di mana suatu negara memiliki kekuasaan atau memiliki hak yang tertinggi. Baik, secara etimologisnya dulu. Kedaulatan diambil dari kata daulah. Ya, kira-kira bahasa apa ini? Bahasa Arab ya, daulah. Nah, Indonesia memakai kata kedaulatan ini mengambil yang berasal dari bahasa Arab, daulah. Kemudian dalam bahasa Inggris, kedaulatan diterjemahkan dengan kata sovereignty dalam bahasa Inggris. Kemudian dalam bahasa Latin, kedaulatan disebut dengan suprema. Sedangkan dalam bahasa Italia disebut dengan sovranità. Ya. Nah, jadi ada macam-macam istilah kedaulatan. Daulah bahasa Arab,
sovereignty. Bahasa Inggris suprema atau supremum, ya, suprema atau supremum itu bahasa Latin, sovranita bahasa Italia. Semua artinya sama, yaitu kekuasaan tertinggi. Ya, jadi kalau didefinisikan, ya, kedaulatan itu adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Ya, definisi ini adalah definisi yang paling sederhana. Di buku paket itu ada di halaman 54. Ya. Tuh. Kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan cara yang tersedia. Ya, baik. Pelaksanaan prinsip kedaulatan untuk Indonesia itu berbeda dengan negara lain. Ya, untuk berbeda dengan negara lain. Kita mulai dari kita ulangi dari yang ini dulu. Untuk Indonesia itu memakai kedaulatan rakyat atau teori kedaulatan rakyat. Nanti kita akan belajar juga tentang macam-macam teori kedaulatan, ya. Nah, kedaulatan rakyat itu diidentikan dengan demokrasi, atau nama lain dari kedaulatan rakyat itu adalah demokrasi, di mana negara kita terkenal sebagai negara demokrasi yang memakai prinsip kedaulatan rakyat. Dan demokrasi di Indonesia itu ada dua macam, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tak langsung, atau disebut juga demokrasi perwakilan. Baik, lanjut dulu. Seorang ahli tata negara dari Prancis yang bernama Jean Bodin, karena kalau bahasa Prancis itu Jean Bodin tulisannya, ya, membacanya Jean Bodin atau Jean Bodin, membagi kedaulatan menjadi 4 sifat pokok, yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Sekali lagi, seorang ahli tata negara dari Prancis yang bernama Jean Bodin membagi kedaulatan menjadi 4 sifat pokok, yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Definisi masing-masing sifat ini, ya, ada di halaman 55. Coba kalian yang sempat membuka buku paket silahkan dibuka. Asli itu artinya adalah bahwa suatu kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Maksudnya adalah suatu negara memiliki kedaulatan itu asli, tidak berasal dari negara lain. Contoh yang sederhana adalah kedaulatan negara Indonesia atau kemerdekaan negara Indonesia itu adalah bersifat asli. Kenapa? Karena kemerdekaan Indonesia bukan hadiah dari penjajah, bukan hadiah dari Belanda, maupun bukan hadiah dari Jepang. Jadi asli. Yang kedua adalah permanen. Permanen artinya bahwa kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara itu tetap berdiri, walaupun pemerintahannya sudah berganti. Jadi artinya bahwa permanen ini suatu kekuasaan negara itu tetap ada selama negara itu berdiri dan tidak akan bergeser. Ya, walaupun pemerintahan sudah berganti, kalau negara itu merdeka, ya, memiliki kedaulatan, maka sifat dari kedaulatan itu tetap ada. Yang ketiga adalah tunggal, ya, atau nama lainnya bulat, tunggal atau bulat. Artinya bahwa kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam suatu negara. Jadi contohnya, kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan untuk negara Indonesia sendiri, tidak dibagi-bagi, ya, tidak juga dipecah-pecah kepada negara lain. Contohnya misalnya, kedaulatan negara Indonesia tidak dibagi dengan Timor Timur atau Timor Leste, tidak dibagi dengan Malaysia, tidak dibagi dengan Thailand, Singapura, dan sebagainya. Walaupun negara-negara itu adalah negara sesama Asia Tenggara. Jadi, kedaulatan bersifat tunggal. Yang keempat, kedaulatan bersifat tidak terbatas. Artinya bahwa
kekuasaan atau kemerdekaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Ya, tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Tuh. Negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintah negara. Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh suatu kedaulatan atau kemerdekaan itu berhasil meraihnya sampai titik puncaknya, yaitu istilahnya adalah pada titik kulminasi, tepatnya pada saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Maka jika dikatakan kapan kedaulatan Indonesia itu mulai ada, jawabannya adalah ketika Indonesia meraih titik kulminasi, yaitu dengan dicetuskannya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Maka sejak saat itu bangsa Indonesia adalah bangsa yang berdaulat atau bangsa yang merdeka. Di mana bangsa yang merdeka, bangsa yang berdaulat itu adalah bangsa yang bisa menentukan nasib bangsa sendiri. Ya. Untuk mengatur pemerintahannya tidak ada campur tangan pemerintah negara lain, tidak ada lagi campur tangan penjajah. Ya. Pemerintahan yang berdaulat juga memiliki sifat-sifat salah satu unsur konstitutif dan deklaratif dari suatu negara. Unsur konstitutif itu apa? Unsur deklaratif itu apa? Nanti akan kita pelajari dalam topik berikutnya. Nah, Indonesia secara de facto itu sudah memiliki syarat-syarat berdirinya suatu negara, ya, yaitu unsur konstitutif istilahnya. Ya, unsur konstitutif. Apa syarat-syarat berdirinya suatu negara? Yaitu adanya wilayah, adanya rakyat, adanya pemerintahan dengan kepala pemerintahannya entah presiden atau raja, dan adanya atau memiliki undang-undang. Nah, 4 ini merupakan 4 unsur konstitutif dalam suatu negara yang memiliki kedaulatan. Ya, itu semua ada di buku paket. Ini Bu Lisa menjelaskannya secara secara poin-poin saja, secara garis besar saja. Baik, untuk sifat kedaulatan asli, permanen, tunggal, tidak terbatas sudah ya. Sekarang kita menginjak kepada bentuk kedaulatan. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara itu memiliki 2 bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Ya, penjelasannya adalah kedaulatan ke dalam. Kedaulatan ke dalam artinya adalah bahwa bangsa yang merdeka itu memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri. Itu namanya kedaulatan ke dalam atau bisa disebut dengan kedaulatan intern. Jadi suatu bangsa yang merdeka itu memiliki hak untuk menyusun undang-undang sendiri, untuk mengatur, memilih presiden sendiri, kemudian membentuk kabinet atau organisasi pemerintahan sendiri, ya, mengatur kekayaan alam yang mengandung sumber daya alam, mengelolanya dengan baik, ya, baik kekayaan alam di darat, laut maupun udara, semuanya untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain. Itu namanya kedaulatan ke dalam. Ya. Jadi unsur kedaulatan ke dalam ini adalah negara lain tidak boleh cawe-cawe, semua diatur oleh negaranya sendiri. Ya. Bentuk kedaulatan ke dalam itu contohnya apa? Ya, contohnya suatu negara yang memiliki kedaulatan ke dalam itu bisa membentuk undang-undang sendiri, bisa memilih presidennya sendiri, bisa mengatur sumber daya alamnya sendiri, dan sebagainya, yang semuanya diatur sendiri oleh negara itu sendiri. Sedangkan yang kedua, kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar itu memiliki arti kekuasaan di mana suatu negara itu boleh berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Jadi kebalikannya, kalau kedaulatan ke dalam itu tidak mau negara lain campur tangan, kalau kedaulatan keluar ini membolehkan atau
memiliki kekuasaan untuk berhubungan bekerja sama dengan negara lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contoh pelaksanaan kedaulatan keluar, contohnya Indonesia, ya, ikut dalam organisasi PBB, mengikuti organisasi perdagangan, misalnya organisasi perdagangan dunia, ya, kemudian ikut di dalam mengadakan perjanjian hubungan diplomasi dengan negara lain, mengadakan MOU dengan negara lain, ya. Bisa juga mungkin negara-negara yang memiliki kedaulatan keluar seperti Indonesia pada zaman penjajahan dulu itu menyatakan perang, ya, menyatakan perang, bahkan ketika mengadakan perdamaian dengan Belanda di dalam perjanjian Komisi Tiga Negara itu, ya, atau Commission of Indonesia dengan Belanda itu, ya, Komisi Tiga Negara itu, ya, di pelajaran IPS, ya, itu boleh mengadakan perdamaian, ya. Bahkan bisa juga negara yang berprinsip memakai kedaulatan keluar ini adalah menjadi arbitrase. Arbitrase itu menjadi penengah dalam konflik negara yang sedang berperang. Ikut serta dalam organisasi-organisasi regional. Nah, itu semuanya adalah kedaulatan keluar. Jadi contoh kedaulatan ke dalam dan contoh kedaulatan keluar masing-masing ada, ya. Kemudian kita menginjak ke berikutnya adalah tentang teori-teori kedaulatan. Ya, silahkan kalau kalian bisa sempat membuka buku paket halaman 56. Nah, teori kedaulatan. Terdapat beberapa pendapat mengenai siapa pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Nah, ada beberapa teori kedaulatan. Jadi begini, pemegang kedaulatan dalam suatu negara itu secara umum diatur dalam teori-teori kedaulatan ini. Ya, kita mengenal ada 5 macam teori kedaulatan. Ya, 5 macam teori kedaulatan. Secara umum dulu, yang pertama teori kedaulatan Tuhan. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Yang keempat, teori kedaulatan hukum. Yang kelima, teori kedaulatan rakyat. Baik, kita mulai dari yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Definisinya, teori kedaulatan Tuhan adalah suatu teori kedaulatan yang pertama kali diketemukan dalam sejarah yang mengajarkan bahwa suatu negara mendapatkan kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Sekali lagi, teori kedaulatan Tuhan adalah teori yang berprinsip bahwa suatu negara mendapatkan kekuasaan tertinggi atau mengajarkan atau mendapatkan kekuasaan tertinggi berasal dari Tuhan. Ya, menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang benar itu berasal dari Tuhan. Ya, dan diberikan kepada tokoh-tokoh negara yang terpilih, yang secara kodrati tokoh-tokoh negara yang terpilih itu berperan sebagai wakil Tuhan di dunia. Nah, itu adalah prinsip dari teori kedaulatan Tuhan. Ya, pelopor dari teori kedaulatan Tuhan itu ada beberapa, yaitu Augustinus, atau ini adalah seorang santo, ya, Santo Augustinus, kemudian Thomas Aquino atau Thomas Aquinas, Hegel, ya, Friedrich Julius Stahl atau F.J. Stahl, dan negara yang menganutnya adalah Jepang pada masa lalu dengan Kaisar Tenno Heika sebagai titisan Dewa Matahari. Sekali lagi, pelopor dari teori kedaulatan Tuhan adalah Santo Augustinus, Thomas Aquino, Hegel, Friedrich Julius Stahl atau F.J. Stahl. Ya, di mana tokoh-tokoh ini hidupnya adalah pada abad ke-12 sampai dengan ke-17.
kurang lebih seperti Thomas Aquino, hidupnya pada abad ke-12 ya, tahun 1215. Hegel pada abad ke-17 tahun 1770 dan sebagainya. Sedangkan negara yang menganut teori kedaulatan Tuhan itu adalah negara Jepang pada masa lalu, bukan sekarang ya. Jepang pada masa lalu dengan Kaisar Tennoheika-nya. Kaisar Tennoheika ini adalah Kaisar Hirohito, yaitu kaisar yang ketika Indonesia dijajah itu adalah Kaisar Hirohito, dan pernah dalam sejarah hari ulang tahun Kaisar Hirohito itu dipakai sebagai hari berdirinya atau dibentuknya BPUPKI. Ya, tuh. Baik, Jepang pada masa Kaisar Tennoheika, di mana Jepang itu adalah Kaisar Tennoheika itu adalah dianggap sebagai titisan dewa matahari. Kemudian yang kedua, teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja itu menganggap bahwa kekuasaan tertinggi berasal dari raja, di mana raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Bahkan seorang raja itu tidak perlu menaati hukum moral agama. Justru karena statusnya sebagai raja, ya, dia adalah wakil Tuhan di dunia. Nah, teori kedaulatan raja ini adalah negara yang menganutnya itu disebut dengan negara-negara tirani. Ya, negara-negara tirani. Ya, negara-negara yang memegang prinsip bahwa raja adalah segala-galanya. Pelopor dari teori kedaulatan raja adalah Niccolo Machiavelli, Xiang Bodan atau tadi yang membagi kedaulatan menjadi 4 sifat, Thomas Hobbes, ya, Niccolo Machiavelli, Xiang Bodan, dan Thomas Hobbes. Sedangkan negara yang menganutnya adalah negara Prancis pada masa Raja Louis ke-14. Ya, yang ketiga, teori kedaulatan negara. Ya, baik. Maaf anak-anak ya, mungkin kalian terganggu dengan suara itu ya. Maaf ya, ini Bu Lisa rekamannya dalam keadaan rumahnya juga rumahnya masih posisi renovasi ya. Jadi mungkin kalau ada suara itu harap dimaklumi ya. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara itu menganggap bahwa kekuasaan tertinggi pada negara ada di tangan negara, atau kekuasaan tertinggi terletak pada negara, di mana sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi. Jadi, teori kedaulatan negara ini biasanya dianut oleh negara-negara komunis. Ya, sekali lagi, teori kedaulatan negara ini biasanya dianut oleh negara-negara komunis. Ya, contohnya adalah RRC pada masa lalu, ya, Cina pada masa lalu, kemudian Uni Soviet atau Rusia, ya, itu negara-negara komunis. Sedangkan pelopornya adalah Xiang Bodan juga menganut teori kedaulatan negara. Hegel yang tadi menganut teori kedaulatan Tuhan, dia juga menganut teori kedaulatan negara. Kemudian George Jelinek dan Paul Laban. Ya, paling tidak di antara tokoh-tokoh teori kedaulatan ini kalian hafal 2 atau 3 orang tokohnya ya. Berikutnya, yang keempat, teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum itu adalah teori yang memegang prinsip bahwa kekuasaan tertinggi suatu negara itu berasal dari hukum yang berlaku. Ya, jadi berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Contohnya negara Indonesia. Indonesia itu menganut teori kedaulatan hukum juga. Jadi Indonesia menganut 2 teori ya, teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum. Pelopornya adalah Hugo de Groot yang sering disebut Grotius, H. Krabbe, Immanuel Kant, dan Leon Duguid.
Sekali lagi, Hugo de Groot itu terkenal dengan nama Grotius. Kalau kamu suka membaca kisah-kisah Grotius itu ya, dia adalah tokoh-tokoh yang menyukai peperangan atau menyukai petualangan ya. Kemudian Hakrabe, Immanuel Kant, dan Leon Duguid ini adalah pelopor dari teori kedaulatan hukum. Dan hampir semua negara di dunia itu menganut teori ini. Yang kelima, teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat itu berprinsip bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat, atau teori yang berprinsip bahwa rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Ya. Nah, Indonesia menganut ini. Nama lain dari teori kedaulatan rakyat adalah demokrasi. Pelopornya siapa? Pelopornya adalah Baron Montesquieu, J.J. Rousseau atau Jean-Jacques Rousseau, Johannes Althusius, dan John Locke. Ya. Baron Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Johannes Althusius, dan John Locke. Baik, peran 4 tokoh penganut teori kedaulatan rakyat. Ya, kita mulai dari Rousseau. Rousseau atau Jean-Jacques Rousseau terkenal dengan teorinya yang bernama sosial kontrak. Ya, di mana sosial kontrak ini mengandung pengertian kontrak sosial, bahwa kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa yang merdeka, yang mengadakan perjanjian masyarakat. Sosial kontrak atau perjanjian sosial atau perjanjian masyarakat itu terkenal ya tokoh Rousseau ini. Yang kedua, Johannes Althusius yang menyatakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia itu terjadi karena perjanjian. Ya, karena perjanjian masyarakat. Karena perjanjian masyarakat. Ya, itu Johannes Althusius, dan dia mengatakan bahwa pemegang kekuasaan dipilih oleh rakyat. Yang ketiga, John Locke. John Locke mengatakan bahwa terbentuknya negara itu harus melalui paktum, atau paktum itu nama lainnya adalah perjanjian, yaitu paktum unionis dan paktum subjektionis. Paktum unionis artinya adalah perjanjian antara individu untuk membentuk suatu negara. Sedangkan paktum subjektionis yaitu perjanjian antara individu dan wadah negara untuk memberikan kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi atau undang-undang. Nah, untuk paktum unionis dan paktum subjektionis ini adalah teori John Locke yang sangat terkenal ya. Selain juga John Locke mengemukakan teori-teori yang lainnya ya, seperti dia mengatakan bahwa negara itu hanya dibagi menjadi kekuasaan yang tidak seperti kekuasaannya Baron Montesquieu. Kalau Baron Montesquieu kan kekuasaannya legislatif, eksekutif, yudikatif. Kalau John Locke itu eksekutif, legislatif, dan federatif. Itu teori-teori John Locke yang lain. Sedangkan teori John Locke yang pengaruhnya kepada teori kedaulatan rakyat ini adalah paktum unionis dan paktum subjektionis. Yang keempat, Baron Montesquieu atau terkenal dengan nama Montesquieu saja. Ya, Baron Montesquieu terkenal sekali dengan teorinya yang bernama trias politica. Oh ya, di sini lupa Bu Lisat belum menulis ya. Ya, trias politica. Pernah dengar ya dulu di kelas 8, Bu Lisa pernah menjelaskan trias politica atau nama lainnya separation of power atau separated of power atau nama lainnya lagi division of power. Jadi trias politika boleh, separated of power boleh, atau division of power. Apa teori trias politika?
trias politika, 3 kekuasaan. Jadi kekuasaan menurut Baron Montesquieu itu dibagi dalam 3 yang terpisah, yaitu 1. Kekuasaan legislatif, 2. Kekuasaan eksekutif, dan 3. Kekuasaan yudikatif. Ya, teorinya Baron Montesquieu ini akhirnya dipakai oleh negara-negara demokrasi di dunia, seperti Amerika Serikat, Filipina, dan juga Indonesia. Oleh karena itu, kalau kamu mengenal istilah kekuasaan legislatif, pemerintahan legislatif, eksekutif, yudikatif, bidang legislatif, eksekutif, yudikatif, atau apalah yang menyangkut pautkan dengan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, itu adalah teori kita yang berasal dari Baron Montesquieu. Ya, kekuasaan legislatif jika di Indonesia itu terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Kekuasaan eksekutif jika di Indonesia disebut dengan presiden dan wapres atau wakil presiden. Sedangkan kekuasaan yudikatif jika di Indonesia disebut Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial atau MA, MK, dan KY. Ya, maaf anak-anak ya, materi untuk bab 3 ini memang teori ya, memang teori dan ada sedikit pemahaman untuk tata negara. Jadi mungkin beda dengan kalau kita membahas tentang norma atau tentang Pancasila yang bisa kalian istilahnya itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, manifestasinya atau perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau dalam bab 3 ini itu memang kita belajar tentang teori ya, tentang teoritis. Tapi teori ini perlu untuk pembekalan kalian supaya kalian punya wawasan tentang kedaulatan. Ya, terutama kalian-kalian yang kelak itu kepingin masuk ke fakultas hukum internasional atau yang hubungannya dengan lembaga-lembaga negara, ya sospol, sosial politik, atau fakultas hukum yang hubungannya seperti itu. Kalaupun kalian masuk ke jurusan eksakta, ini pun juga perlu untuk pemahaman pengetahuan kalian tentang tata negara, dan itu juga berguna untuk pemahaman untuk negaramu sendiri. Kamu bisa membandingkan negaramu Indonesia dengan negara lain ya. Oh ternyata dengan belajar tentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, saya menjadi tahu bahwa Indonesia itu tidak menganut teori kedaulatan Tuhan, tidak menganut teori kedaulatan raja, atau tidak menganut teori kedaulatan negara, tapi Indonesia menganut 2 teori kedaulatan, yaitu kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Ya, baik. Habis untuk pertemuan kali ini. Ya, pertemuan kali ini adalah masih tentang topik yang pertama ya, hakikat dan teori kedaulatan. Mungkin kalian nanti kalau mau bertanya nanti dalam pertemuan akan datang, bisa berikan forum tanya jawab. Untuk saat ini sebagai pengantar, saya kira cukup sampai di sini. Yang penting kalian memahami mulai dari kesimpulannya ya, kesimpulan hari ini adalah bahwa hari ini kalian belajar tentang hakikat dan teori kedaulatan, asal kata kedaulatan ya. Ingat bahwa Indonesia memakai kedaulatan itu, kata daulatnya itu berasal dari bahasa Arab, sedangkan negara lain pakai bahasa Inggris. Negara lain ada yang memakai sovereignty dalam bahasa Inggris, suprema atau supremum dari bahasa Latin, dan sovranita dari bahasa Italia. Di sini memang tidak bisa tulis ya, supaya bisa cepat cukup didengarkan aja. Makanya kamu semua harus mendengarkan ya. Semua artinya sama, daulah, sovereignty, suprema, sovereignta, kekuasaan tertinggi. Kemudian ini pengertian kedaulatan, kemudian sifat kedaulatan. Asli, permanen, tunggal, tak terbatas. Tunggal itu nama lainnya bulat. Asli, permanen, tunggal atau bulat, tak terbatas. Bentuk kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Tadi apa masing-masing artinya ya. Dan contohnya apa saja. Kemudian teori kedaulatan, ada 4 macam. Teori kedaulatan Tuhan, pelopornya ini Augustinus, Thomas Aquino, dan sebagainya. Negara yang menganut Jepang. Kemudian teori kedaulatan raja ini Nicolas Machiavelli, Xiang Bodang. Negara yang menganut contohnya Prancis.
pada masa Louis XIV. Raja Louis XIV ini terkenal raja yang kejam ya. Istrinya banyak ini ya. Istrinya semuanya cantik-cantik konon ya, dan kaya raya ya. Dan ini semua sumber dari negara di negara Prancis waktu itu semua harus berasal dari Raja Louis ke-14 ini. Dan juga dia ada sifat sewenang-wenang juga ya, bisa mengarah kepada tirani juga. Kemudian teori kedaulatan negara yang menganut adalah biasanya negara-negara komunis ya. Kalau teori kedaulatan negara biasanya menurut negara-negara komunis, bisa Rusia, negara Cina, atau negara-negara di Laut Baltik ya, Latvia, Cekoslowakia, Estonia, terus Lituania dan sebagainya. Kemudian tokohnya Siang Bodang, Hegel, George Jolinek, Paul Laban. Kemudian teori kedaulatan hukum, Indonesia menganut teori ini ya, dan karena apa? Hampir semua negara di dunia kan memiliki hukum, jadi otomatis menganut teori kedaulatan hukum. Tokohnya Hugo de Groot, Grotius, Hakrabe ini. Kemudian teori kedaulatan rakyat, nah ini Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat juga, jadi dua ini ya, teori kedaulatan hukum dan teori kedaulatan rakyat. Contohnya pelopornya adalah Baron Montesquieu, Rousseau, Johannes Althusius, John Locke. Kemudian ini peran dari 4 tokoh itu. Rousseau terkenal dengan teori perjanjian masyarakat atau social contract. Johannes Althusius, pemegang kekuasaan harus dipilih oleh rakyat. John Locke, pactum ini, unionis subjektionis. Baron Montesquieu, nah trias politica, ini tadi juga lupa, nggak saya tulis, silakan ditulis ya, trias politica atau separated of power, division of power, yang terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ya, Indonesia menganut 2 teori kedaulatan, yaitu kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Saya kira cukup anak-anak ya materi hari ini. Sampai di sini. Semoga apa yang Bu Lisa berikan pada pertemuan pertama bab 3 tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia itu bisa bermanfaat atau bisa berguna bagi kamu. Sebentar iki Enso. Ya, semoga bisa bermanfaat, dan meskipun Bu Lisa sudah menerangkan, tidak cukup hanya diterangkan begini saja atau hanya mengandalkan penjelasan Bu Lisa, tapi kalian juga harus belajar juga dari buku pegangan lain. Boleh buku paket atau buku-buku pegangan lain. Ya, sekian. Terima kasih kalian sudah mendengarkan dan memperhatikan. Tuhan memberkati kalian, dan selamat pagi atau selamat siang untuk kelas yang siang. Terima kasih.